Seluruh pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Arjuna Tamaraya di Masjid Agung Sibolga akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian. Dalam waktu kurang dari 3 hari setelah kejadian, tim gabungan Polres Sibolga berhasil menangkap 5 orang pelaku yang terlibat dalam aksi brutal tersebut. Kapolres Sibolga melalui Kasat Reskrim AKP Rustam Silaban mengungkapkan 2 pelaku pertama berinisial ZPA dan HBK ditangkap tidak lama setelah peristiwa tragis itu terjadi. 3 pelaku lain yakni SSJ, REC, dan CLI kemudian berhasil diamankan di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Penangkapan tersebut diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di Mapolres Sibolga pada Senin 3 November. 4 pelaku utama yakni ZPA, HBK, REC, dan CLI dijerat dengan pasal 338, subsider pasal 170 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman maksimal bagi mereka adalah 15 tahun penjara. Sementara itu, 1 pelaku lain berinisial SSJ dikenakan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pihak polisian juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari rekaman CCTV dari Masjid Agung, kemudian pakaian korban, sebuah kelapa yang digunakan pelaku, topi hitam bertuliskan Brooklyn, New York, kemudian tas hitam, serta ember plastik hitam. Adapun kasus ini bermula pada Jumat 31 Oktober ketika korban Arjuna Tamaraya yang diketahui sebagai seorang musafir hendak beristirahat di Masjid Agung Sibolga. Namun kehadirannya ditolak oleh para pelaku yang kemudian melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal di tempat kejadian. Aksi perbuatan kelima pelaku terhadap Arjuna sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Kepergian Arjuna meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Paman korban Kausar Amin mengatakan bahwa keponakannya merupakan pribadi yang dikenal baik dan santun. Arjuna adalah sosok abang bagi adiknya yang kini sedang berkuliah di Banda Aceh. Korban sendiri merupakan anak yatim, ibunya kini menetap di Simelu. Arjuna sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 saudari yang mana 2 diantaranya berada di Banda Aceh sedang menempuh pendidikan. Dikatakan Kausar ia mengetahui kabar kematian Arjuna dari aplikasi Facebook pada Sabtu 1 November pagi. Kausar sendiri kini sudah menetap di Sibolga dan berprofesi sebagai nelayan. Di sana ia menceritakan sebelum peristiwa pengeroyokan itu terjadi sebelumnya seminggu kembali dari laut, Arjuna menghubunginya melalui aplikasi Messenger. Di sana korban mengatakan dalam waktu dekat ia akan berangkat melaut. Sekembalinya dari melaut, ia kemudian menghubungi adik korban bernama Cahaya di Banda Aceh. Di sana adik korban mengatakan bahwa Arjuna kini telah berangkat pergi melaut seminggu sebelumnya. Namun 3 hari setelah ia mendapat kabar bahwa korban sudah pergi melaut, dirinya mendapat informasi bahwa warga Simelu menjadi korban pengeroyokan di Sibolga. Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan berjanji mengawal proses hukum hingga tuntas. Kasus pengeroyokan Arjuna Tamaraya, seorang musafir di Masjid Sibolga hingga tewas menuai kecaman publik. Diketahui 5 pelaku pengeroyokan telah ditangkap oleh tim gabungan Polres Sibolga dan ditetapkan sebagai tersangka. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik menyampaikan rasa duka yang mendalam atas apa yang dialami Arjuna di Masjid Agung Sibolga. Pihaknya mengutuk tindakan kelima pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Arjuna. Kecaman senada juga disampaikan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Ketua Komisi 1 DPRA Muharudin menilai tindakan kejam tersebut tidak bisa dibenarkan.
apalagi para pelaku nekat menganiaya korban secara brutal di dalam pekarangan rumah ibadah. Oleh sebab itu, Muharudin mendorong aparat kepolisian daerah Sumatera Utara untuk segera bertindak tegas dan mengamankan seluruh pelaku. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRA Munawar Ar-Nohwan dengan menyebut perilaku para pelaku pengeroyokan tersebut seperti perilaku Yahudi Israel di Masjidil Aqsa, Palestina. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku dengan hukuman berat. Sementara itu, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia M. Nasir Jamil mendesak Kapolda Sumatera Utara agar mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang menewaskan Arjuna tersebut. Anggota DPR RI ini menilai kejadian yang dialami oleh Arjuna membuat masyarakat Aceh sangat kecewa. Apalagi tindakan tidak manusiawi itu dilakukan di lingkungan masjid yang semestinya jauh dari hal-hal kemungkaran. Kemudian anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, juga mengutuk tindakan biadab tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaku perbuatan zolim itu harus dihukum dengan tegas. Sebagaimana diketahui, aksi perbuatan kelima pelaku terhadap Arjuna sempat terekam CCTV dan beredar di media sosial. Kasus pengeroyokan itu pertama kali dibagikan oleh Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Z. Tumori. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengamankan dua pelaku terlebih dahulu berinisial ZPA dan HBK. Setelah itu gantian SSJ, REC, dan JLI menyusul, kemudian di lokasi berbeda di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Kapolres Sibolga AKBP Edi mengonfirmasi penangkapan 5 pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ancaman hukuman bagi para tersangka maksimal 15 tahun penjara. Saya selaku Wali Kota Sibolga dan Bapak Wakil Wali Kota Sibolga atas nama pemerintah Kota Sibolga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Arjuna Kamaraya, korban dari penganiayaan yang terjadi di Masjid Agung Kota Sibolga beberapa hari yang lalu, dan mengutuk para pelaku yang sangat keji sehingga menyebabkan hilangnya nyawa almarhum Arjuna Kamaraya. Kita mendoakan semoga almarhum husnul khotimah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Kota Sibolga di bawah kepemimpinan Bapak AKBP Edi Inganta selaku Kapolres Kota Sibolga dan jajaran Satreskrim Polres Sibolga yang kurang dari 24 jam menangkap para pelaku tersebut sehingga dapat diproses. Dan saya juga mengajak seluruh masyarakat, mari kita percayakan kepada Polres Sibolga untuk menjalankan proses hukum kepada para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dan terakhir, terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Bapak Jamil Z. Tumori, yang terus mengawal proses hukum ini dan menyuarakan kemanusiaan atas meninggalnya almarhum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.